dari semua keributan kerusuhan di negeri ini tidak lepas dari skenario politik, permainan orang-orang busuk di tingkat atas. Dan saya sebagai orang media, saya merasa curiga di sini ada banyak permainan dari orang-orang elit politik ya, di daerah maupun di pusat. Jadi seperti ada deal-deal, ada perjanjian. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Seringkali kita mendengar istilah Papua Merdeka. Saya minta merdeka! Saya minta merdeka! Namun, di balik istilah Papua Merdeka ini, apakah Anda yakin tidak ada permainan di dalamnya? Berikut ini kita akan membahas beberapa pandangan atau pendapat mengenai istilah Papua Merdeka yang dijadikan sebagai permainan elit politik, mau elit politik lokal, elit politik nasional, maupun elit politik dari negara-negara asing. Ini bukan hal baru, teman-teman. Setiap kali ada konflik atau masalah yang ada terjadi di tanah Papua, pastinya ada istilah yang keluar, yaitu Papua Merdeka. Memang benar, istilah ini sebagai tanda kekecewaan atas pemerintah pusat. Namun, coba kita cermati baik-baik. Ketika media massa meliput tentang wisata-wisata di Papua, maka akan sulit mendapat momen yang mengutarakan istilah Papua Merdeka. Mengapa demikian? Yah, karena dengan adanya orang-orang yang teriak Papua Merdeka, maka akan lebih cepat berita itu menjadi trending topik di negeri ini. Karena pemerintah pusat ataupun segelintir orang berpandangan bahwa istilah Papua Merdeka berarti lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini merupakan suatu ancaman. Namun, bagaimana jika istilah Papua Merdeka kita lihat dari sudut pandang lain? Misalnya Papua Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, ataupun ketertinggalan. Banyak permainan politik ketika detik-detik mau diadakannya sebuah pemilu, entah itu daerah atau lokal maupun nasional, serupa pemilu serentak. Pastinya ada saja segelintir elit politik yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Lalu, apakah di Papua ada permainan politik menjelang pemilu? Pastinya ada, teman-teman. Mulai kerjasama dari Banwalsu kepada masyarakat yang mendirikan TPS-TPS. Misalnya saja, si calon pemimpin itu memiliki pengaruh di suatu lokasi, di mana saja bisa saja bekerja sama ke TPS-TPS tersebut untuk memilihnya. Bisa dengan cara memberikan sembako ataupun uang tunai kepada pihak-pihak tertentu. Yang paling saya kurang suka adalah ketika ada calon-calon pemimpin yang memanfaatkan suara dari keluarga yang hidup di kampung-kampung atau pedesaan, yang jauh dari keramaian kota, datang lalu mengiming-imingkan sesuatu. Apalagi yang parahnya itu, jika ada masyarakat dong yang telah mengerti apa itu pemilu. Lalu si calon pemilu ini mengatakan, setelah dipilih nanti saya akan bangun ini, saya bangun itulah, pokoknya bapak deng mama kakak dong pilih saya saja. Lalu setelah terpilih, malah duduk santai, melupakan semuanya. Padahal sudah janji akan memberikan kebebasan, yaitu merdeka dari kemiskinan ataupun ketertinggalan. Karena akan ada pembangunan, ternyata banyak janji-janji yang dikatakan hanya memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Ujung-ujungnya masyarakat tetap saja begitu. Nanti ketika sudah mendekat pemilu lagi, datang lagi untuk cari suara dalam pemilu. Papua memang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, serta sudah mendunia, seperti PT Freeport dan wisata Raja Ampat. Namun, itu hanyalah segelintir dan masih banyak sumber daya alam lainnya di Papua. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin banyak pihak-pihak yang ingin menguasainya. Peribahasanya sih, di mana ada gula,
pasti ada semut. Ketika ada konflik pelanggaran HAM di Papua yang belum terselesaikan oleh pemerintah Indonesia, maka itu bisa saja digunakan sebagai selimut untuk menarik perhatian masyarakat Papua. Serta pihak asing pun bisa membuat propaganda-propaganda yang bertopeng Papua Merdeka. Coba kita berpikir lagi, ketika negara asing mau membantu, apakah Anda yakin tidak ada tuntutan atau belas kasih ketika bantuan itu tercapai? Sangat lucu jika tidak mengharapkan bantuan balik di era dunia yang sudah semakin maju ini. Anggaplah Papua merdeka dan berdiri sebagai sebuah negara. Apa Papua langsung sejahtera? Menjadi negara yang kuat? Hey, negara Indonesia yang besar ini saja masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Masih kalah jauh dengan negara-negara yang sudah maju. Jika Papua merdeka sebagai sebuah negara, masih harus mengejar banyak ketertinggalan dalam persaingan dunia. Kita ambil saja contoh dari Timur Timur yang dulu dibantu pihak asing untuk merdeka sebagai sebuah negara. Lihatlah sekarang, Timur Timur yang sudah menjadi Timor Leste. Apakah ketika merdeka hingga saat ini telah menjadi negara yang makmur, sejahtera, kuat? Nyatanya tidak, teman-teman. Malahan pihak-pihak asing yang dulu membantu kemerdekaan Timor Leste sekarang malah bermain politik, di mana bisa dibilang sebagai bentuk jajahan terhadap Timor Leste. Lalu timbul pertanyaan, apa Papua mau seperti itu? Silakan teman-teman jawab atau isi pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.